kembali lagi di channel kita ya. Kali ini kita mau trekking nih di Taman Nasional Gunung Leuser. Kita mau menelusuri hutan sekaligus menikmati keindahan alam yang ada di Taman Nasional Gunung Leuser. Dan apabila beruntung, kita bakalan ketemu orang hutan loh. Dan sebelum lanjut nonton videonya, klik tombol subscribe-nya dulu ya. Terus hidupin loncengnya deh. Sebelum memulai trekking, aku mau kasih tahu dulu nih sama teman-teman, kalau sebenarnya Bukit Lawang itu adalah sebuah desa wisata kecil di tepi Sungai Pohoro dan masuk ke dalam kawasan hutan lindung di Taman Nasional Gunung Leuser. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang pengen trekking juga di Bukit Lawang, aku saranin teman-teman nginep deh di sini karena biar waktunya tuh panjang. Dan untuk trekking di Taman Nasional Gunung Leuser, kita nggak bisa sembarangan ya teman-teman, alias kita nggak bisa pergi sendiri. Jadi di Bukit Lawang ini kita harus membayar jasa guide yang akan membawa kita menuju trekking ke hutan. Hari ini kita mulai trekkingnya jam 9 pagi dan kita start perjalanan dari penginapan ya teman-teman. Karena penginapan kita adanya di atas, jadi kita harus jalan kaki lagi menelusuri area wisata di Bukit Lawang. Dan dari tadi teman-teman pada lihat nggak, penginapan di sini tuh pada bagus-bagus banget loh. Selain menyuguhkan pemandangan hutan dan sungai yang asri, ternyata Bukit Lawang ini merupakan pusat rehabilitasi orang hutan yang telah beroperasi sejak tahun 1973. Dan pada 2 November 2003, tempat ini dilanda banjir bandang yang berdampak buruk pada industri wisatawan lokal. Dan musola ini merupakan satu-satunya bangunan yang selamat pada saat bencana tersebut. Dan musola ini masih kokoh hingga sekarang. Kayaknya sebentar lagi kita bakalan kelaparan nih. Jadi aku jaga-jaga beli gorengan buat bekal kita nanti. Dan aku paling favorit di sini tuh sama gorengan cempedaknya. Teman-teman pada pernah makan gak cempedak goreng? Enak banget loh. Yuk kita lanjut jalan lagi. Untuk menuju ke Taman Nasional Gunung Leuser, kita harus menyeberangi sungai. Jadi kita harus melewati jembatan ya teman-teman. Jembatan yang akan kita lalui ini merupakan salah satu jembatan terpanjang dan terbesar yang ada di Bukit Lawang ini. Dan jembatan ini merupakan salah satu ikon yang ada di Bukit Lawang. Jadi tak heran kalau di tengah jembatan ini banyak orang yang mengantri untuk berfoto. Jembatan ini sudah dibangun sejak tahun 2003 selepas banjir bandang yang menerpa Bukit Lawang. Jembatan ini bukan merupakan satu-satunya akses untuk menuju ke Taman Nasional Gunung Leuser. Masih banyak lagi jembatan yang tersedia di Bukit Lawang ini, tapi tidak semua jembatan dapat berfungsi dengan baik. Beberapa jembatan sudah tampak rusak, jadi hanya beberapa orang saja yang diperbolehkan untuk naik. Sebelum menuju ke Taman Nasional Gunung Leuser, kita harus tahu sejarahnya dulu nih. Ternyata Taman Nasional ini mengambil nama dari Gunung Leuser yang menjulang tinggi dengan ketinggian 3.404 meter di atas permukaan Laut Aceh. Dan TNGL ini merupakan warisan dunia yang terdaftar di UNESCO sejak 2004. Kebetulan udah seminggu ini hujan terus, jadi airnya itu agak sedikit butek warnanya. Kalau biasanya itu airnya warnanya hijau toska. Asri banget ya teman-teman. Setelah sampai di seberang sungai, kita tidak langsung menuju ke hutan ya teman-teman. Kita harus melewati penginapan-penginapan, tempat makan, tempat bersantai yang ada di pinggiran seberang sungai Bukit Lawang. Tapi daerah ini sudah memasuki pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Leuser. Tepat di hadapan kita ini terdapat sebuah restoran yang menjadi incaran para wisatawan. Selain arsitektur bangunannya yang unik, makanan dan minumannya juga enak-enak loh. Kita mulai memasuki hutan tepat dari belakang restoran ini ya teman-teman. Trekking yang akan kita lalui hari ini akan memakan waktu kurang lebih 3 jam. Jangan lupa untuk membawa air minum dan makanan apabila kelaparan di tengah hutan nanti. Kontur tanah di sini relatif berbukit, cenderung basah dan berlumpur.
dan terdapat 11 jenis tanah di Taman Nasional Gunung Leuser. Untuk trekking, pastikan teman-teman menggunakan sepatu atau sendal yang tidak licin, karena tanah di sini cenderung membuat kita terpeleset. Welcome to Bukit Mendai. Daerah ini dinamai Bukit Mendai dikarenakan sebagian penduduk daerah Bukit Lawang bersuku Melayu, dan Mendai sendiri diartikan sebagai kata-kata yang indah atau cantik. Karena kita berharap ingin bertemu orang hutan, jadi hari ini kita melalui trek panjang yang kita mulai dari belakang-belakang penginapan. Jadi walaupun sudah berada di tengah hutan, kita masih melalui beberapa penginapan. Dan ini adalah penginapan terakhir yang kita temui di bukit ini dan di dalam hutan ini. Dan apabila tamu-tamu yang beruntung di penginapan ini akan bertemu orang hutan secara langsung tanpa harus trekking. Terdapat sekitar 5.000 orang hutan yang sengaja dilepas liarkan di sepanjang Taman Nasional Gunung Leuser ini. Dan perlu kita ketahui bahwasanya orang hutan ini hanya dapat hidup di hutan tropis saja. Dan hutan tropis ini hanya terdapat di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia. Sehingga para turis berbondong-bondong untuk datang kemari melihat orang hutan. Dan orang utan merupakan salah satu primata yang sangat dilindungi di sini dikarenakan populasinya yang terus menurun setiap tahunnya. Yuk, kita lanjut jalan lagi. Tapi sepertinya aku udah mulai sesak nafas deh, karena jalan yang kita lalui dari tadi tuh mendaki dan jalannya tuh kecil dan kita melewati akar-akar pohon di tanah yang licin. Dan setelah hampir 15 menit kita berjalan kaki menelusuri hutan melewati belakang penginapan, akhirnya kita sampai juga di pintu rimba utama Taman Nasional Gunung Leuser. Dan sebelum masuk ke area hutan Taman Nasional Gunung Leuser, kita diwajibkan untuk membaca terlebih dahulu beberapa peraturan dan peringatan ketika kita berada di dalam hutan Taman Nasional Gunung Leuser. Selain itu, di sini juga kita diwajibkan untuk membaca sejarah orang utan yang ada di Sumatera ini, populasinya, beserta apa yang kita lakukan ketika kita bertemu orang utan nanti. Welcome to Gunung Leuser National Park. Dan pintu masuk ini merupakan ikon favorit bagi para pengunjung. Nampak kepalanya aja. Tunggu, aku belum. Ya. Duh, udah pada mulai capek nih. Kita istirahat dulu yuk. Di tengah hutan ini terdapat sebuah pondok sebagai tempat peristirahatan para pengunjung yang melakukan trekking. Tapi sebenarnya pondok ini dibangun untuk para petugas rehabilitasi yang memberikan suplai makanan kepada orang utan. Dan pusat rehabilitasi orang utan sendiri yang sudah dimulai sejak tahun 1973 resmi ditutup pada tahun 2002. Namun, peran lokasi ini sebagai ekowisata masih tetap berlanjut. Selain orang utan, masih banyak spesies lain yang hidup di hutan ini. Dan salah satunya adalah semut ini. Iya, kayak air minyak itu jual lah. Jatuh. Mau ke alkohol? Macam kayak gitu. Orang ngejim. Iya. Jadi ada macam doping amonia itu. Oh. Yuk, kita lanjut jalan lagi. Jangan membuang-buang waktu. Nanti kita keburu lemes deh. Hati-hati ya teman-teman, karena pohon tumbang yang ada di hutan ini merupakan salah satu akses sebagai perjalanan kita di sini. Oh ya teman-teman, selain orang hutan, ada 3 spesies penting lain yang dilindungi di Taman Nasional Gunung Leuser ini. Di antaranya harimau Sumatera, badak Sumatera, dan gajah Sumatera.
Dan terdapat juga beruang madu, rangkung papan, ajak, dan siamang yang juga patut dilindungi di sini. Juga terdapat 350 spesies burung dan 130 spesies mamalia beserta beraneka ragam macam serangga. Selain hewan, tumbuh-tumbuhan di sini juga dilindungi, termasuk pohon ini yang umurnya sudah berkisar puluhan tahun. Batangnya unik banget ya teman-teman, meliuk-liuk gitu. Selain pohon ini, masih banyak tumbuhan lain yang dilindungi di hutan ini, termasuk bunga Raplesia arnoldi yang ada di tengah hutan ini. Ya kayak sarang burung deh ya. Sangka orang hutan. Bang, jadi ini pohon tertua yang ada di Taman Nasional Gunung Leuser. Iya, kira-kira umurnya berapa tahun, Bang? 300 tahun ya, Bang? Sekitar 300 tahun, teman-teman, umurnya. Lihat tuh, besar banget kan. Kok makin rame makin beting salting. Orang hutan ya? Kata abang pemandunya, sifat orang hutan ini hampir mirip dengan manusia. Tapi jangan sampai sifat manusia mirip orang hutan ya teman-teman. Tidak terasa, sudah hampir 2 jam kita menelusuri Taman Nasional Gunung Leuser ini. Kita akan beristirahat di tengah hutan sambil menunggu kedatangan orang hutan apabila kita beruntung. Teman-teman pada tahu nggak kalau Taman Nasional Gunung Leuser itu terbentuk pada tahun 1920 pada zaman pemerintahan kolonial Belanda dahulu, yang terbentang luas dari Singkil Selatan sepanjang Bukit Barisan ke arah sungai dan pantai Melabuh Utara Aceh. Dan perluasan kawasan pelestarian alam ini bertambah di setiap tahunnya, hingga kini sudah mencapai 1.094.692 hektar area yang meliputi wilayah Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Subulu Salam, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Kabupaten Dairi, Karo, beserta Langkat Tangkahan sampai dengan ke Bukit Lawang. Tuh, kata abangnya, orang hutannya udah mulai kelihatan tuh teman-teman. Wah, kita beruntung banget nih. Itu tuh orang hutannya. Kelihatan kan teman-teman? Dan ternyata si orang hutan ini lagi gendong baby loh. Kalau kata abang pemandunya, anaknya itu sudah berusia 3,5 tahun. Dan menurut penelitian yang kita baca, bahwasanya anak orang hutan itu akan berpisah dengan ibunya ketika sudah berusia 7 tahun. Walaupun terlihat jinak, kita harus tetap jaga jarak ya teman-teman. Bagaimanapun, orang hutan itu kan tetap binatang. Bahkan beberapa di antara mereka akan histeris apabila melihat manusia. Mereka bisa mencakar dan menggigit juga loh. Tapi orang hutan yang ini sudah sejak lama bersahabat dengan penduduk setempat. Sesuai dengan ketentuan yang kita baca di pintu rimba tadi, bahwasanya kita tidak boleh memberikan makanan apapun kepada orang hutan, karena itu akan membuat kebiasaan buruk kepada orang hutan, sehingga mereka merupakan naluri liar mereka sebagai seorang hewan, bukan sebagai seorang manusia. Selain tidak boleh memberikan makan, kita juga dilarang untuk bersentuhan secara fisik, dikarenakan bisa jadi kita menularkan virus terhadap mereka ataupun sebaliknya. Bahaya banget kan? Wah, memang top banget deh Taman Nasional Gunung Leuser ini. Pantas aja jadi incaran wisatawan dari mancanegara. Sampai di sini dulu video kita kali ini, dan nantikan petualangan kami selanjutnya.